datang di video pembelajaran PKN mengenai konflik di tengah keberagaman, khususnya yang berkaitan dengan bahasa. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, kita dapat menemukan berbagai suku, budaya, agama, dan bahasa yang hidup berdampingan. Keberagaman ini seharusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa kita. Namun sayangnya, tidak semua orang dapat menghargai dan memahami perbedaan yang ada. Akibatnya, sering terjadi konflik di tengah keberagaman. Nah, konflik ini dapat merugikan kita semua, baik secara individu maupun kelompok. Oleh karena itu, kita perlu belajar bagaimana mengatasi konflik di tengah keberagaman dengan cara yang bijak dan damai. Nah, dalam video ini, kita akan membahas beberapa penyebab, studi kasus, dan solusi konflik di tengah keberagaman, khususnya yang berkaitan dengan bahasa. Seorang guru bahasa Indonesia asal Jawa Tengah yang mendapat tugas untuk mengajar di daerah pedalaman Papua selama beberapa tahun mengalami sedikit kesalahpahaman dalam penyesuaian diri dengan bahasa setempat di awal masa pengabdiannya. Kita sebut saja namanya Ibu Widya. Suatu sore menjelang maghrib, ketika baru sebulan menetap di sana, putra Ibu Widya masih asik bermain dengan teman bermainnya yang asli Papua. Sebut saja namanya Denias. Saat itu, Bu Widya baru saja pulang dari rumah Denias. Sebelum beliau pulang, Ibu Denias berpesan pada Bu Widya untuk menyuruh anaknya pulang. Saat memasuki halaman rumahnya, Bu Widya berkata, "Hei, kau Denias, dipanggil mamamu." Lalu Denias pun pulang ke rumahnya. Tapi tak lama setelah itu, Denias kembali bersama dengan ibunya. Bu Widya menjadi bingung. Beliau menyuruh Denias pulang karena dipanggil ibunya. Tapi dia malah kembali bersama ibunya. Setelah dijelaskan oleh tetangganya, Bu Widya baru mengerti jika di Papua mereka menggunakan sistem MD, menjelaskan, dijelaskan, seperti halnya dalam bahasa Inggris. Jadi, ketika Bu Widya menyuruh Denias untuk pulang karena dipanggil ibunya, dia mengira bahwa beliau menyuruhnya untuk memanggil ibunya. Dipanggil mama dalam bahasa Indonesia biasa berstruktur DM. Namun, bagi masyarakat Papua, dipanggil mama berarti mama dipanggil. Kejadian ini terjadi pada pertengahan tahun 2000-an di pedalaman Papua yang masih sangat tradisional. Yang terlibat dalam peristiwa kecil ini adalah seorang guru bahasa Indonesia asal Jawa Tengah dan sepasang ibu dan anak asli Papua. Walaupun Papua masih ada dalam kawasan NKRI, hal ini membuktikan bahwa Indonesia kaya akan perbedaan bahasa. Bentuk alam Indonesia yang kepulauan dan dataran tinggi menyebabkan terjadi perbedaan kebudayaan, termasuk perbedaan bahasa. Untuk itu, bahasa Indonesia perlu diajarkan untuk seluruh rakyat Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Dengan bahasa Indonesia akan terjalin sebuah komunikasi yang baik antar masyarakat Indonesia, serta tidak akan ada lagi kesalahpahaman dalam berbahasa sehari-hari. Peristiwa yang terjadi tersebut adalah sebuah bukti nyata bahwa bahasa Indonesia sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi. Daerah Papua yang terpencil membutuhkan pembelajaran lebih dalam mengenai bahasa. Terkadang, perbedaan bahasa dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat. Sebuah kata yang sama dapat memiliki arti yang berbeda di setiap daerah di Indonesia. Misalnya yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Satu kalimat dapat diartikan
menjadi beberapa makna yang berbeda. Contoh lainnya adalah kata mangkat. Untuk kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ternyata memiliki arti yang berbeda. Untuk Jawa Tengah, arti kata mangkat adalah berangkat. Dan untuk kawasan Jawa Timur, arti kata mangkat adalah meninggal. Kedua arti yang ada dalam satu kata ini sungguh sangat berbeda. Ini dapat memicu kesalahpahaman dalam berbahasa. Walaupun masih sama-sama di Pulau Jawa, sudah dapat menyebabkan adanya perbedaan bahasa. Sebagian besar penyebab perbedaan bahasa ini adalah adanya perbedaan struktur kebahasaan di setiap daerah. Struktur inilah yang terkadang menyebabkan kesalahpahaman dalam berbahasa, seperti yang ada pada peristiwa sebelumnya. Kesalahpahaman dalam berbahasa juga dapat disebabkan karena adanya perbedaan cara pengucapan, logat, dan nada bicara. Misalnya di Jawa Tengah, seseorang berbicara dengan nada yang halus, dan ketika berbicara dengan nada tinggi, maka akan dianggap tidak memiliki tata krama. Sedangkan di Sumatera Utara, Batak, mereka terbiasa berbicara dengan nada keras dan cepat. Maka, ketika dua orang yang berasal dari dua daerah ini bertemu dan berbicara, kemungkinan untuk terjadi kesalahpahaman akan lebih besar. Saat si Batak mengatakan sesuatu dengan nada tinggi, bisa saja si Jawa akan menganggapnya sebagai umilan atau bahkan mengira si Batak marah kepadanya. Selain itu, kondisi kesalahpahaman juga disebabkan karena adanya perbedaan karakter masyarakat di tiap daerah. Contohnya si Batak dan si Jawa tadi. Karakter orang Batak yang cenderung ceplas-ceplos sangat berbeda dengan karakter orang Jawa yang cenderung memilih diam dan memendam sendiri. Perbedaan karakter ini juga mempengaruhi kondisi seseorang dalam berkomunikasi dengan orang. Untuk mengatasi masalah kebahasaan ini, dibutuhkan adanya pemersatu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sangat disayangkan, tidak semua masyarakatnya dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seharusnya, pemerintah membuat suatu program yang mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk digunakan berkomunikasi dalam kehidupan masyarakat nasional. Kita juga tidak boleh diam atau acuh terhadap konflik bahasa, melainkan harus berkontribusi dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Kita dapat melakukan hal-hal sederhana seperti belajar menghargai bahasa-bahasa lain, berkomunikasi dengan sopan dan toleran, menghindari stereotip dan prasangka. Dengan demikian, kita dapat membantu mewujudkan Indonesia yang damai, maju dan beradab. Sekian video pembelajaran kami. Terima kasih. Bye-bye.